Geopolitik di sini dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Geopolitik di sini berasal dari politik geo. Politik dan geo berarti bumi. Politik berarti kesatuan masyarakat, dan geopolitik Indonesia bisa juga disebut dengan wawasan Nusantara. Geopolitik secara tradisional menunjukkan hubungan antara kekuatan politik dan ruang geografis. Konkretnya, geopolitik sering dilihat sebagai prasyarat untuk belajar pemikiran strategis berdasarkan kepentingan relatif dari darat dan laut kekuatan dalam sejarah dunia. Tradisi geopolitik konsisten meneliti korelasi kekuatan geopolitik dalam politik dunia, identifikasi wilayah inti internasional, dan hubungan antara darat dan laut. Teori-teori geopolitik. Menurut Friedrich Ratzel, teori ruang, bangsa yang berbudaya tinggi akan membutuhkan ruang hidup yang makin meluas, karena kebutuhan sumber daya yang tinggi dan akhirnya mendesak wilayah bangsa yang primitif. Rudolf Kehlen 1864 sampai 1922, teori kekuatan, bahwa negara adalah satuan politik yang menyeluruh serta sebagai satuan biologis yang memiliki intelektualitas. Dengan kekuatan yang dimiliki, ia mampu mengeksploitasi negara primitif agar negaranya dapat bersuasembada. Karel Haushofer 1869 sampai 1946, teori panregional, 4 kawasan benua untuk menjadi jaya. Bangsa harus mampu menguasai benua-benua di dunia yang dibagi atas 4 kawasan benua dan masing-masing dipimpin satu bangsa. Pan Amerika, Asia Timur, Rusia, India, Eropa, Afrika. Sir Halford Mackinder 1861 sampai 1947. Teori daerah jantung, wawasan benua. Bila ingin menguasai dunia, suatu bangsa harus menguasai daerah jantung, dan untuk itu diperlukan kekuatan darat yang memadai. Daerah jantung terdiri dari Rusia, Siberia, sebagian Mongolia, daerah bulan sabit dalam, Eropa Barat, Eropa Selatan, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, dan bulan sabit luar, Afrika, Australia, Amerika, benua baru. Sir Walter Raleigh 1554 sampai 1618 dan Alfred T. Mahan 1840 sampai 1914. Teori kekuatan maritim. Siapa yang menguasai laut akan menguasai perdagangan atau kekayaan dunia dan akhirnya akan menguasai dunia. Oleh karena itu, ia harus memiliki armada laut yang kuat. Laut untuk kehidupan dan sumber daya banyak di laut. Oleh karena itu, harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya. Giulio Douhet 1869 sampai 1930 dan William Mitchell 1989 sampai 1963 bahwa kekuatan udara mampu beroperasi hingga garis belakang lawan serta kemenangan akhir ditentukan oleh kekuatan udara. Wilayah sebagai ruang hidup. Konsep wawasan nasional setiap bangsa berbeda. Hal ini berkaitan erat dengan profil diri bangsa, sejarah, pandangan hidup, ideologi, budaya, dan geografi. Kedua unsur pokok inilah yang harus diperhatikan dalam pembuatan konsepsi geopolitik bangsa dan negara. Untuk dapat melaksanakan wawasannya, bangsa perlu menyusun konsep geostrategi. Strategi sendiri merupakan bagian dari politik. Hal ini seperti diungkapkan dalam teori para panglima perang. Clausewitz menyatakan perang merupakan kelanjutan dari politik, sedangkan strategi adalah ilmu seni untuk memenangkan perang. Oleh karenanya, membahas geopolitik tidak lepas membahas geostrategi.
Satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan Nusantara, khususnya di bidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi Nusantara di bidang internasional sehingga terjamin integritas wilayah teritorial Indonesia.